Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video film dokumenter. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang materi kelompok 3. Apa sih poin yang akan dibahas oleh kelompok 3 ini? Jadi, kelompok 3 ini membahas tentang film dokumenter puitis dan reflektif. Ada yang tahu video film dokumenter puitis dan reflektif itu seperti apa? Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi film dokumenter puitis dan reflektif. Please keep on watching. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan film dokumenter puitis dan reflektif. Nah, yang pertama itu gaya film dokumenter puitis. Jadi, film dokumenter jenis ini berkembang pada dekade 1920-an beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa yang dimulai pada masa itu. Kehadirannya untuk melawan tradisi film fiksi Hollywood terutama pada 3 elemen utama, yaitu yang pertama, karakter yang sadar diri dan punya aspirasi mengubah hidupnya. Yang kedua, hubungan sebab akibat dalam perceritaan. Yang ketiga, kesatuan ruang dan waktu dalam editing, ditandai dengan kesinambungan continuity dalam peristiwanya. Nah, selanjutnya pesan ini dimunculkan dari ritme asosiasi dan hal-hal implisit lainnya ketimbang lewat dari cerita dialog yang eksplisit atau jelas. Materi selanjutnya yaitu perkembangan film dokumenter reflektif. Nah, pada era ini, film dokumenter dipahami secara sempit sebagai film sejarah, film flora, dan film fauna, terutama film penyuluhan dan propaganda pemerintahan Orde Baru, yang menampilkan program-program pemerintah dan menanamkan kebencian terhadap mereka yang tidak setuju dengan pemerintah. Babak baru ini, dokumenter Indonesia dimulai pada tahun 1990-an, di mana film dokumenter bergerak secara dinamis. Antara lain diwujudkan dalam bentuk advokasi sosial politik, film seni dan eksperimental, film perjalanan dan petualangan, film komunitas, dan juga sebagai alternatif di bidang seni dan audiovisual. Nah, film dokumenter berubah menjadi satu genre seni video visual yang memiliki sifat demokratis sekaligus personal. Sejak saat itu, film dokumenter di Indonesia mulai berkembang pesat. Tema-tema yang diangkat oleh film dokumenter pun semakin beragam, antara lain bertemakan sosial politik, seni, perjalanan, petualangan, dan komunitas. Ciri-ciri dari film dokumenter puitis yaitu yang pertama, pengambilan video dengan spontan. Yang kedua, menggunakan instrumen puitis. Yang ketiga, tidak adanya narasi atau teks. Yang keempat, mengedepankan objek dan subjek. Yang kelima, tidak ada dialog. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari film dokumenter reflektif. Yang pertama yaitu narator menjelaskan sepanjang film dokumenter. Yang kedua, gabungan instrumen puitis dengan reflektif. Yang ketiga yaitu menggunakan teks. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan dari itulah ciri-ciri dari gaya film dokumenter puitis dan reflektif. Gimana teman-teman? Teman-teman apakah sudah bisa dimengerti apa yang tadi saya jelaskan? Halo. Nah, sekian dari penjelasan video saya. Apabila ada kesalahan atau banyak kata-kata yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See
see you next video, see you next minggu depan. Yeay, bye bye.